Karena gini, figur Anies Baswedan itu selalu dikaitkan sebagai orang yang paling cocok sekarang untuk menghadapi pemerintahan Presiden Jokowi. Kan sering begitu. Jadi bahasanya sekarang Anies itu adalah antitesisnya. Kan ada yang bilang antitesisnya bahkan kan. Karena Prabowo kan udah nggak lagi gitu kan. Jadi kalau Anies itu menjadi antitesis, menjadi lawannya harusnya ya lebih tegas gitu menurut saya. Nah pas saya melihat Anies dicalonkan itu, saya mendengar pidatonya dicalonkan, saya berpikir seperti saya mendengar ceramah dosen gitu ya, atau kuliah gitu kan. Jadi menurut saya Prabowo... Maknanya apa nih? Ceramah dosen itu, kuliah itu maknanya apa artinya? Ya kalau dalam tingkat membangkitkan semangat kurang, tapi isinya memang ada gitu. Gagasan-gagasannya memang bagus, tapi nggak bergairah, nggak bersemangat gitu kan. Jadi ya ngantuk gitu. Saya waktu kuliah kebangsaannya Anies di FISIP UI itu agak ngantuk. Kalau dari gambaran kamu sekilas tadi, kita bicara skor. Bicara skor ya? 1 sampai 10. Prabowo? Prabowo saya kasih 8,5. Anies? Anies awalnya saya kasih 8. Sekarang 6,5. 6,5? Ya. Ganjar Pranowo? Ganjar masih sama dengan Prabowo 8,5. Jadi saya masih, ya ini kita lihat antara dua ya. Oke. Jadi 8,5 Prabowo dan Ganjar, 6,5 Anies. Oke. Itu tuh pandangan saya. Iya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Dalam podcast kali ini saya mengundang anak muda luar biasa menurut saya. Ini rising star, ini masa depan Indonesia. Namanya Dimas Kurniawan, mahasiswa semester 1. Ya, baru Dari Ilmu Politik FISIP UI. Kebetulan kemarin hari Senin, tepatnya tanggal 12 September 2023, saya mengantar Mas Ganjar Pranowo memberikan kuliah kebangsaan di FISIP UI. Saya bertemu dengan Dimas. Saya melihat saya memerlukan perspektif dari anak muda terkait dengan perpolitikan Indonesia saat ini, khususnya di bidang pilpres dan pemilu. Nah, untuk itu saya undang Dimas Kurniawan. Satu lagi yang penting, Dimas ini luar biasa ini. Umur 18 tahun, dia sudah melanglang buana mewawancarai beberapa tokoh bangsa. Salah satunya Mas Guntur Soekarno Putra, kemudian ada Pak Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondah, Kasau, dan berbagai orang yang lain. Termasuk pernah mewawancarai 2 kali mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Nah, ini keren sekali ini. Oke, Dimas, selamat datang di... Terima kasih, Om Rudi. Ya, waduh. Ini kamu ini sudah kemana-mana rupanya, sudah mewawancarai Pak Mahathir, tokoh-tokoh yang lain. Pada saat kamu mewawancarai tokoh-tokoh itu, apa yang kamu tanyakan? Sedangkan umur kamu masih 17 tahun, 18 tahun sekarang ini. Apa konteksnya biasanya? Nah, yang lebih menarik lagi itu saya mulai wawancarainya itu pada umur 15 tahun waktu itu. Jadi 3 tahun yang lalu? Iya, jadi awalnya itu saya punya ide-ide podcast, wawancara itu sejak saya SMP kelas 3 dan naik SMA kelas 1 waktu itu kan online tuh, Zoom, semua pakai Zoom. COVID. Jadi di rumah kita mau ngapain sih gitu kan? Nonton film udah, membaca udah, teleponan dengan temen semua sudah. Ya kita harus ada kegiatan gitu. Nah awalnya ini tugas sekolah gitu. Jadi ada suatu pelajaran di mana kita berpikir kreatif begitu kan. Jadi saya bilang ya udah saya mau coba tes wawancara nih gitu kan. Waktu itu masalah Omnibus Law. Nah saya lihat kan kegaduhan publik segala macam. Saya bilang saya kepingin menyatukan perspektif-perspektif berbeda. Jadi dari DPR-nya ngomong apa, publiknya ngomong apa, pihak keamanan yang ngamanan demo-demo itu pandangan polisinya bagaimana, terus mahasiswanya bagaimana, dan saya rangkum jadi satu artikel waktu itu kan. Nah jadi setelah itu saya pikir, wah ini menarik gitu, kita lanjutkan aja gitu. Dan saya kan kebetulan sekolahnya waktu itu internasional, jadi teman-teman saya kan ngertinya yang bahasa Inggris gitu kan, jadi saya buat juga dengan yang bahasa Inggris, bukan hanya bahasa Indonesia gitu, wawancara dubes-dubes. Dan kalau apa yang saya tanyakan itu kepada mereka, biasanya seputar politik, karena memang dari kecil
dari muda suka politik ya. Kenapa kamu suka politik? Dari orang tua atau memang ada semacam passion secara pribadi atau apa? Nah, pada saat saya suka politik ini itu gimana? Dari kecil itu saya sudah suka membaca ya. Suka membaca novel itu yang selalu berbaunya konspirasi politik. Ya, ada konspirasi politik. Itu pas udah masuk SMP. Waktu SD-nya ada buku cerita di mana saya suka membaca tentang karakter ini keliling dunia gitu. Dan saya menarik nih. Ini dunia ini apa sih gitu. Nah, terus saya lihat di TV kan waktu umur saya kecil dulu kan bolak-balik menteri masuk penjara gitu kan. Korupsi itu apa sih gitu. Terus saya identifikasi, saya baca-baca, saya tanya-tanya ke orang tua, ke guru, ke teman-teman. Dan pada saatnya itu yang betul-betul tertriggernya politik itu menarik itu waktu kasusnya Ahok dulu gitu, 2016. Saya lihat ini kok di keluarga saya kok yang satu dukung ini, satu ini, padahal kan di Jakarta gitu kan pilgubnya. Waktu itu masih SD kelas 6. Sebenarnya apa sih? Terus saya dengerin pendapat masing-masing orang dan lama-lama ya tertarik aja karena setelah itu ada Pilpres, terus ya ini Pilpres keduanya saya ikutin gitu. Oke. Tahun ini kamu pemilih pertama? Ya, pemilih pertama. Karena umur kamu 18 tahun ya. 18 tahun ini pertama kali nih. Oke, sekarang saya mau tanya sedikit masalah pribadi. Ya. Orang tuamu bekerja apa? Kalau ayahnya saya pengacara. Pengacara. Ya. Atau mungkin karena bapakmu pengacara kan, kamu jadi pinter ngomong gitu, belajar dari beliau. Iya, gitu. Mungkin ada faktor itu ya, karena dari kecil memang disuruh dua hal aja yang paling penting gitu. Yakni hobi membaca, yang kedua pandai berbicara, itu aja. Dan itu terus-terusan sampai sekarang gitu. Jadi didukung oleh orang tua ya? Didukung. Kalau ibu? Kalau ibu saya dulu bekerja tapi sekarang udah nggak bekerja. Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Kamu anak berapa dari berapa? Saya anak paling kecil dari 3 orang. Jadi saya nomor 3. Terus kamu masuk FISIP UI? Benar. Ambil ilmu politik? Iya. Mengapa? Nah, ada yang menarik nih. Karena orang-orang selalu bertanya hal yang sama. Itu sekeluarga kamu itu semua udah hukum gitu. Kakak saya dua-dua hukum. Sama seperti papanya saya. Ikut orang bapak? Iya. Seolah-olah saya kan kayak keluar gitu kan dari konsistensi yang sudah ada gitu, pattern yang sudah ada saya keluar gitu. Jadi ya awalnya saya waktu itu ikut jalur SNBP yang jalur undangan itu. SNBP itu apa? Waktu seleksi mau masuk kuliah, jadi ada jalur undangan, bukan yang ujian, yang memakai nilai sekolah gitu kan. Dan saya ambil hukum gitu sebagai pilihan pertama, karena waktu itu saya masih merasa kayak politik ini kan sering dipandang kalau di kampus itu nggak terlalu wow gitu kan. Karena kalau anak hukum kan lebih pinter, lebih apa. Nah jadi saya penasaran gitu. Terus? Nggak diterima di undangannya. Dan terus saya berpikir ulang, terlepas daripada yang namanya keberuntungan lah atau memang sudah nasib nggak diterima lah, saya berpikir lebih dalam begitu kan. Terus saya juga tanya-tanya kepada Pak Guntur waktu itu. Guntur Soekarno Putra? Iya, Guntur Soekarno Putra. Dia bilang, udah saya bilang dari awal kamu itu orang politik, bukan orang hukum, katanya. Jadi kamu coba lagi dengan ilmu politik. Dan ya keterima, alhamdulillah di jalur ujiannya. Padahal justru saya lebih rendah ekspektasi saya keterima melalui tes UTBK, ujian nasional itu dibandingkan jalur undangan gitu. Tapi memang mungkin jalan hidup harus begini. Iya, memang harus ke politik berarti. Menarik. Kamu tadi cerita juga mempunyai hubungan khusus dengan Mas Guntur Soekarno Putra. Saya pernah wawancara beliau juga. Waduh, keren. Apa relasinya antara kamu dengan Mas Guntur Soekarno Putra? Ya, saya panggilnya Akung Guntur, Akung Tok kan, panggilannya Mas Tok, saya panggil Akung Tok. Itu kalau Akung Guntur itu sebetulnya orang yang bagi saya itu sangat inspiratif ya. Karena bukan hanya terlepas dari dia anak Bung Karno ya, tapi memang cara pemikirannya saya sudah sering ketemu. Ada hubungan saudara? Tidak ada, sama sekali tidak ada hubungan. Interaksi pertama kali gimana? Interaksi pertama kali itu saya mengundang Pak Guntur ke podcast saya, terus berbincang, lama-lama beliau tertarik itu dengan ide saya dan beliau tanya sama saya, cita-cita kamu itu mau jadi apa sih, katanya gitu kan. Ya saya bilang kalau cita-cita itu kan harus besar ya, seperti kata Bung Karno kan, saya bilang cita-cita itu harus besar gitu. Jadi ya saya bilang kalau dikasih kesempatan ya target saya mau jadi presiden begitu. Tahun berapa katanya beliau? Terus saya bilang 2044 deh. 2044. Berarti kamu umur berapa itu? Hitung sama beliau, umur 40. Pas itu ya udah mulai dari sekarang saya dukung kata beliau. Di situ saya bilang, ini serius. Saya sampai 3 kali nanya itu.
Ini serius, terus saya kayak serius. Ya udah serius katanya. Jadi kamu kembangkan aja wawancara, temui tokoh-tokoh, belajar, terus nanti di kuliah pun terus temui tokoh-tokoh ini untuk belajar katanya kan. Ya supaya bisa jadi pemimpin yang berkualitas gitu. Kamu akhirnya mau wawancara tokoh-tokoh. Iya. Termasuk legend dari TNI AL. Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Iya, legend TNI AL itu. Mengapa kamu mau wawancara beliau? Karena begini, saya itu melihat bahwa anak muda pada waktu itu kan masih online tuh, saya wawancara beliau pertama kali itu online. Anak muda Indonesia itu masalah pertahanan nggak ada yang melek, sedikit yang melek. Saya kan di sekolah internasional, teman-teman saya semua ngerti tuh masalah pertahanan. Meskipun ada masalah language barrier ya, ada karena kan masalah di Indonesia kan bahasa Indonesia semua beritanya, jadi mereka minta saya terjemahkan gitu. Tapi di Indonesia sendiri, kalau saya lihat saudara-saudara saya yang seumuran saya, nggak ada yang tertarik masalah pertahanan. Politik paling sekedar ya Jokowi, Prabowo, SBY gitu-gitu aja. Tapi kalau masalah pertahanan kan masalah penting. Ya udah saya mau coba undang nih dari Angkatan Laut gitu kan. Saya kontak beliau mau dan yang dibahas menarik dan yang nonton juga bilang wah rupanya pertahanan itu nggak membosankan juga ya untuk didengar gitu. Apa kesanmu terhadap Pak Bernard Pensudah? Wah kalau Pak Ken memang orangnya saya lihat di umurnya mungkin sudah tua ya, tapi masih semangatnya luar biasa. Dan pengetahuannya luar biasa. Oke, kembali pada hidup pikuk perpolitikan sekarang. Wah ini seru ya. Ini menarik nih. Oke, apa pandangan kamu terkait dengan pemilu dan pilpres tahun 2024? Pemilu ini saya 2014, 2019 saya mengikuti di berita. 2014 Kamu belum punya hak pilih nih? Iya, dulu belum punya hak pilih. Tapi 2019 saya waktu itu melihat siapa nih calon yang paling bagus gitu. Dan saya kan juga bilang waktu itu saya nggak ada gunanya saya dukung karena saya itu nggak milih gitu. Tapi saya evaluasi tuh ups and downs-nya setiap calonnya begitu. Dan terus di 2024 ini yang menarik, saya bukan hanya bisa mengevaluasi tapi saya punya hak pilih gitu kan. Saya punya hak pilih dan saya ingin memilih yang benar. Nah, sampai detik ini saya belum menentukan karena satu secara formalnya kan belum ditetapkan secara resmi ya. Yang kedua, saya masih punya waktu, kan itu Pilpres Februari. Target saya 1 Januari saya baru menentukan gitu. Karena kita perlu kontemplasi yang betul-betul dalam, kita memikirkan ini kan masalah bangsa ini pertama kali gitu. Jadi tanggung jawab saya gitu. Dari ketiga ini belum kamu pilih? Belum, saya belum ada memilih. Sekarang saya minta pandangan kamu dari anak muda ya. Anak muda yang sangat kritis terkait dengan sosok masing-masing capres yang mengemukakan ada 3, Pak Prabowo Subianto, Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar. Apa pandangan kamu terhadap ketiga tokoh ini? Kita mulai dari siapa dulu ini? Oke, Pak Prabowo. Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo Subianto menarik ya saya rasa. Jadi saya itu melihat dari sisi pribadinya itu saya lihat kalau secara karisma itu ada memang ya. Jadi menurut saya idealnya pemimpin itu bagaimana gitu secara umum itu dari ketiga capres ini memang sepertinya Prabowo yang nampak secara display. Tapi saya bukan orang yang hanya melihat display gitu kan. Kita juga dengar gagasannya dan ini sebentar lagi beliau mau datang ke UI katanya kan. Jadi saya tunggu nih gagasannya bagaimana di UI. Kemarin dua-dua udah, Anies sama Ganjar kan udah. Dan saya mau dengar dulu nih Prabowo bagaimana. Tapi kalau secara umum saya tahu orang yang cukup lumayan pinter, tapi ya itu kekurangannya justru ada gitu kan. Bagaimana masalah HAM itu yang dulu itu kan terus masih Kamu tahu tentang pelanggaran HAM-nya yang dituduhkan kepada Pak Prabowo? Saya tahu yang dituduhkan kepada Prabowo itu pelanggaran HAM-nya bagaimana begitu. Dan kamu mempelajari itu? Saya nggak mempelajari terlalu dalam kasusnya itu ya, tapi saya mendengar dan saya membaca ada beberapa kasus itu dan saya melihat responsnya bahwa ini kan korban-korbannya ini sudah ada yang mendukung saya sekarang gitu. Terus sudah ada yang bahkan masuk partainya gitu kan yang mantan-mantan korban 98. Pendapat saya terhadap hal itu politis sekali komentarnya. Jadi masyarakat sebetulnya jangan langsung menganggap wah berarti nggak bersalah, jangan langsung begitu. Saya bilang kita kulitin aja terus capres-capresnya ini. Karena kan nggak mungkin istilahnya gini, seorang korban itu langsung mau ikut tanpa ada syarat-syarat tertentu kan. Transaksi. Nggak tahu lah kalau transaksi. Ya pasti politis, pasti politis. Oke. Sekilas Pak Anies Baswedan kan Pak Anies sudah ke UI. Kebangsaan di UI ya. Sudah ke UI. Yang pertama kali. Jujur saya pada awal-awalnya Pilpres ini
Saya melihat, karena kan waktu itu Pak Ganjar kan belum secara resmi diusung PDIP, Prabowo juga belum deklarasikan, dia duluan ya Anies itu. Nah pas saya melihat Anies dicalonkan itu, saya mendengar pidatonya dicalonkan, saya berpikir seperti saya mendengar ceramah dosen gitu ya, atau kuliah gitu kan. Jadi menurut saya Prabowo... Maknanya apa ini? Ceramah dosen itu, kuliah itu maknanya apa artinya? Ya kalau dalam tingkat membangkitkan semangat, kurang, tapi isinya memang ada gitu, gagasan-gagasannya memang bagus, tapi nggak bergairah, nggak bersemangat gitu kan. Jadi ya ngantuk gitu. Saya waktu kuliah kebangsaannya Anies di FISIP UI itu agak ngantuk gitu. Dan saya sudah pernah menghadirin acara di mana ada Ganjar, di mana ada Prabowo, di mana ada tokoh-tokoh lain gitu kan. Itu memang perlu saya belajar bahwa memang politisi ini nggak boleh ngomong teoritis terus, harus ada retorika, tapi yang retorikanya bermanfaat juga gitu kan. Tapi problemnya begini ya Dimas, kayak Pak Prabowo mungkin selama ini harus bicara teoritis, Pak Anies juga karena memang rekam jejaknya kan terbatas gitu ya. Kalau perbandingannya memang nggak bisa apple to apple ya. Betul. Karena Pak Ganjar sudah pernah jadi eksekutif 2 periode, legislatif juga pernah sebelumnya. Jadi dan itu tidak dimiliki oleh kedua beliau yang lain gitu. Nah, memang pada saat ngomong bicara ya kebanyakan memang akan melaksanakan itu benar. Oke, itu yang mungkin yang kamu bilang presiden dari Pak Anies ya. Oke. Tapi ya memang yang akan-akannya itu idenya cantik-cantik semua. Saya bilang luar biasa gitu. Out of the box gitu. Tapi masalahnya apa bisa terrealisasi itu nanti kan? Kalau melihat Pak Anies Baswedan kan beliau pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Pendapat kamu, yang kamu pelajari secara sekilas gitu tentang rekam jejak beliau menjadi gubernur DKI Jakarta? Ya kalau saya melihat ya saya kan bukan orang Jakarta ya, saya orang Medan, tapi saya dengar, saya lihat di berita dan segala macam. Mungkin pada masa waktu COVID itu lumayan ya kinerjanya, tapi ada yang bagusnya, ada yang enggak. Mungkin secara urusan lingkungan saya lihat Jakarta lebih eco-friendly dan segala macam gitu. Tapi tentu masih banyak komplain tentang bagaimana dia merealisasikan janjinya begitu. Terus merealisasikan pemilikan rumah DP 0 rupiah. Iya, itu bagaimana ujungnya? Sama yang janjinya nggak reklamasi itu juga kan belum jelas kan bagaimana, apa betul-betul berani atau enggak, sampai rupanya terbukti kan belum tentu begitu berani gitu waktu itu. Dan juga bagaimana secara birokrasi istilahnya terlalu, menurut saya Pak Anies itu salah satu yang harus mungkin ditambah ya, ini adalah keberaniannya dalam, karena gini, figur Anies Baswedan itu selalu dikaitkan sebagai orang yang paling cocok sekarang untuk menghadapi pemerintahan Presiden Jokowi, kan sering begitu. Jadi bahasanya sekarang Anies itu adalah antitesisnya Jokowi. Kan ada yang bilang antitesisnya bahkan kan, karena Prabowo kan udah nggak lagi gitu kan. Jadi kalau Anies itu menjadi antitesis, menjadi lawannya, harusnya ya lebih tegas gitu menurut saya. Karena dan ini kamu melihat belum dilakukan oleh Anies Baswedan? Belum, karena secara berbicara, saya jujur yang buat saya tertarik itu kepada politik bukan hanya siapa presiden ya, tapi bagaimana oposisi meriak kepada presiden yang aktif. Dan oposisi kita sekarang ya lembek-lembek aja gitu. Sekali keras, radikal gitu. Yang pinter pada lembek-lembek semua gitu. Maksud saya, jadi kurang hidup nih politik Indonesia gitu. Anies Baswedan. Iya, itu Anies. Sekarang yang paling baru, Ganjar Pranowo. Ganjar semalam di UI kan. Oke, kesanmu? Kalau pada Pak Ganjar, saya sering WA dengan beliau. Di WA selain komunikasi kan. Terus udah beberapa kali juga mau ketemu, cuman beliau mungkin masih sibuk ya, kampanye kan. Jadi belum sempat mau saya undang juga ke podcast saya. Ya saya lihat secara rekam jejaknya, secara struktural, bagaimana pengalamannya cukup bagus ya. Dan berbicaranya juga mungkin dengan kemarin di UI itu ada data, dan bahkan salah satu pertanyaan teman saya itu yang kemarin tanya, Bapak petugas partai atau petugas rakyat? Nah, itu dijawab dengan baik. Dijawab oleh beliau. Nah, menurut saya jawaban beliau itu sepertinya menunjukkan bahwa dia tenang menghadapi situasi gitu. Nah, itu menurut saya. Jadi Anies Baswedan dengan Ganjar itu mempunyai kesamaan dalam riak kepada haters dan apa itu, tenang. Mungkin itu Prabowo mungkin harus belajar dari Ganjar dan Anies dari itu. Kalau kita nilai secara fair ya. Dan menurut saya itu bagus ya. Itu bagus. Dan kalau masalah ini saya fokus ke kemampuan komunikasi publik. Iya, komunikasi publik. Menurut kamu? Saya melihat komunikasi publik itu sekarang
Ganjar tetap sama ya. Saya akuin bahwa Ganjar Pranowo itu komunikasi publiknya bagus. Ya. Paling bagus ya dalam komunikasi publik ya. Tapi ya kembali lagi bagaimana publiknya react terhadap itu. Dan Prabowo juga sudah mulai lebih komunikasinya lebih bagus kepada publik gitu. Nah, Anies Baswedan yang menurut saya harus lebih mengimprove bagaimana dia bisa dimengerti oleh publik kita. Karena kan nggak semua publik kita itu kuliah gitu kan, masyarakat nggak semua. Mungkin saya ngerti apa maksud Anies Baswedan, mungkin mahasiswa FISIP UI ngerti apa maksud Anies Baswedan, tapi ya kan nggak semua. Nah, jadi muncullah orang-orang yang jadinya membenci beliau, gitu. Itu konsekuensinya. Gitu. Oke, Dimas, kalau meskipun kamu belum menentukan preferensi politikmu untuk memilih siapa di antara mereka bertiga, kalau dari gambaran kamu sekilas tadi, kita bicara skor. Bicara skor ya? 1 sampai 10. Prabowo? Prabowo saya kasih 8,5. Anies? Anies awalnya saya kasih 8. Sekarang 6,5. 6,5? Ya. Ganjar Pranowo? Ganjar masih sama dengan Prabowo 8,5. Jadi saya masih, ya ini kita lihat antara dua ya. Oke, jadi 8,5 Prabowo dan Ganjar, 6,5 Anies. Oke, itu pandangan saya. Iya. Saya menghormati kok, itu hak demokrasi. Betul. Dengan generasimu. Nah, oke, Dimas, kalau boleh kamu mewakili generasimu, bagaimana mereka memandang Gen Z seperti kalian ini memandang arus besar perpolitikan yang terjadi sekarang? Dalam sisi pilpres sendiri ya, kalau kita bicara khusus pilpres itu sudah ada perkembangan, gitu. Sudah ada 3 calon gitu kan, jadi lebih enak gitu juga melihatnya. Dan juga meskipun ada satu yang koalisinya begitu gemuk ya sekarang ya Prabowo, tapi Ganjar dan Anies tetap hidup gitu kan, koalisinya tetap hidup. Itu menarik saya lihat bahwa di sini adalah bukti bahwa generasi saya itu juga bisa nanti seperti ini gitu, bahwa semua orang masih bisa gitu jadi presiden gitu kan. Dan dalam melihat masalah perpolitikannya, yang paling menarik menurut saya adalah sekarang Indonesia itu harus bisa menempatkan diri di dunia internasional itu sebagai negara yang kuat. Kita sudah ada G20 di sini. Kita sudah ada konferensi G20 di sini yang menurut saya hasilnya itu mesti terus kita push gitu biar Indonesia ini semakin terkenal. Dan itu kita bukan hanya memerlukan presiden yang bagus, tapi juga kita perlu menteri-menteri yang bagus. Kita perlu masyarakat yang bagus. Dan kuncinya satu, yaitu pendidikan. Itu kita harus tingkatkan pendidikan tadi gitu. Oke. Kalau menurut Gen Z, kalau saya katakan kamu mewakili Gen Z, ya, sosok atau kriteria Gen Z untuk pemimpin nasional kita menjelang kamu mempersiapkan diri jadi capres. Amin, gitu. amin. Itu apa sih yang kamu inginkan dari sosok kalian? Kriterianya ya. Jadi saya pernah waktu saya ulang tahun lalu itu, teman saya ngasih saya buku tentang kepemimpinan. Nah, bukunya ini bercerita tentang judulnya aja itu sudah 8 paradoks kepemimpinan. Jadi ada 8 ide saling bertolak belakang nih tentang kepemimpinan. Bahwa pemimpin tuh harus humble, tapi dia juga harus keras kepala. Terus saya menarik, wah ini kok begini gitu, maksudnya apa? Terus saya baca bahwa ya pemimpin itu harus humble dalam hal ya dia tidak boleh menunjukkan bahwa dia adalah presiden, dia adalah gubernur, tapi at the same time dia itu harus juga menjadi seorang yang keras kepala. Karena kenapa? Kalau dia tidak keras kepala, asing akan begitu gampang menghancurkan kita gitu. Nah, jadi menurut saya pemimpin itu kriteria harus gitu. Dia harus punya keseimbangan dalam sifat-sifat kepemimpinan tadi. Nggak bisa kita tuh pemimpin ya sopan, santun terus tapi ya dikuasai mafia juga untuk apa gitu kan? Atau misalnya ada pemimpin yang teriak-teriak terus tapi nggak ada isinya kan kita percuma gitu. Jadi harus seimbang menurut saya sifat-sifatnya. Iya. Kalau kita bicara mengenai leadership style itu kan ada beberapa kriteria ya. Benar. Satu yang tadi humble, tapi juga bisa menempatkan diri pada saat tertentu dia kelihatan dia tegas, diri ya. keras, menghadapi radikalisme, intoleran juga harus keras, menghadapi kepentingan asing yang mengancam kita juga berani bersikap tegas gitu. Nah, berikutnya adalah mampu pengendalian diri yang baik dalam menghadapi situasi. Gitu, ya. Terus visioner penting nggak menurut visioner kamu? Penting sekali. Oke. Nah, kita bicara visioner. Ini pertanyaan terakhir buat kamu. Oke. Gen Z, ya itu generasi yang unik gitu ya. Saya lihat kemarin mereka tidak terlalu tertarik dengan data, fakta. Waktu saya lihat pada waktu Pak Ganjar mempresentasikan tentang fakta, mereka ya nggak tertarik lah. Gitu. Artinya ngantuk ada mereka. Nah mungkin.
Tapi saya pikir Pak Ganjar harus melakukan itu karena bukan sedang berhadapan dengan mahasiswa semata kan. Di situ ada guru besar, di situ ada akademisi dan beberapa intelektual yang lain. Jadi memang harus disampaikan. Dan saya malah mengapresiasi kalau orang selalu berbicara based on data gitu. Jadi ada tolok ukurnya, ada parameter yang jelas gitu. Nah, tapi saya lihat Gen Z ini mempunyai antusiasme pada saat wawancara misalkan atau mungkin tanya jawab gitu, hal-hal yang isu-isu aktual gitu ya. Karena menurut Dimas mewakili mereka di antara tiga ini ya, Gen Z itu yang tadi saya bilang dia juga sangat fluent terhadap teknologi IT gitu, semuanya hidupnya di sini nih. Iya, di handphone semua ada dari pagi sampai malam. Mungkin kamu udah jarang punya buku lagi. Teman-teman kamu yang punya ini aja semua karena semua ada di sini gitu. Nah, dari ketiga capres yang ada, menurut kamu yang paling fluent dengan dunia kekinian, dunia Gen Z yang mana? Kalau saya lihat dengan reaksi yang mereka terhadap Gen Z, itu menurut saya, kalau secara fair ya, karena saya belum pernah menentukan salah satu pilihan saya, jadi saya nggak bisa bias nih. Preferensi politik belum. Preferensi politik belum ya. Jadi ini terlepas dari preferensi politik gitu. Jadi terlepas dari preferensi politik, saya lihat itu ada di Ganjar dan Anies. Dan di Prabowo masih kurang tuh untuk cara menyampaikan yang masih kaku. Karena mungkin generasinya berbeda ya. Nah, padahal kita lihat surveinya, Prabowo itu di tingkat Gen Z itu salah satu yang tinggi. Dan saya kan salah satu juga yang mengatakan bahwa Prabowo dan Ganjar tuh lumayan gitu kan untuk kita pilih ke depan. Mungkin juga ada generation lag kali ya. Karena Pak Prabowo itu masuk pada generasi baby boomers. Pak Anies, Pak Ganjar masih generasi lebih mengerti kan? Ya, mungkin lebih fluent dan mungkin anak-anaknya juga seumuran kamu, jadi bisa terkait itu. Jadi Pak Ganjar dan Anies ya yang bisa mampu gitu. Tapi itu kembali lagi kita lihat perkembangannya bagaimana dan isi-isinya gagasannya bagaimana. Cuman penyampaiannya bagus yang dua itu. Yang paling terakhir. Kira-kira faktor apa yang akhirnya membuat Dimas memutuskan, oh saya milih si A atau si B atau si C? Faktor apa yang paling menguatkan nanti dirimu untuk menentukan pilihan? Faktor yang paling menguatkan menurut saya adalah tadi seperti yang saya sudah katakan yang selalu menjadi panduan bagi saya itu adalah keseimbangannya. Sekarang saya masih melihat ketiga capres itu masih lebih berat ke yang lebih baik-baiknya gitu. Atau kalau saya lihat buruknya masih berat buruknya. Jadi perspektif kita nih kita lihat ini perspektif baiknya apa? Keunggulannya Prabowo, Anies, Ganjar itu equilibriumnya belum terbentuk. Equilibriumnya belum terbentuk. Dan saya rasa itu tentu butuh waktu. Gitu. Karena koalisi saja masih dinamis kemarin kan. Jadi mungkin mereka juga ya belum begitu menentukan equilibriumnya karena kan belum final juga kan. Tapi ya mungkin setelah pendaftaran ini saya rasa pasti itu akan terlihat jelas lah. Dimas, thank you. Tapi perlu saya kasih informasi saja. Berdasarkan pengalaman. Kebetulan saya sudah berkali-kali ikut pemilu ini, mulai Orde Baru, kemudian Orde Reformasi sampai sekarang. Yang paling menarik memang Orde Reformasi. Pasca ini geliat politik pemilihan langsung baru dimulai tahun 2004 kita ini. Pada saat Pak SBY dan Bu Megawati waktu berkompetisi. Nah, 2009 Pak SBY menang lagi, 2014 Pak Jokowi, 2015, 19 Pak Jokowi lagi. Nah, di sisi itu saya melihat memang kadang-kadang geliat elit politik di level atas ini tidak seirama dengan suara dari masyarakat. Iya, betul. Nah, karena apalagi sekarang ini, Dimas ya, itu pilpres dibarengkan dengan pileg. Gitu. Jadi pada saat pileg, menjelang pileg terutama para politisi di partai-partai ini lebih cenderung mengamankan kursinya di legislatif gitu loh. Nah, yang bergerak masif itu justru rakyat gitu loh. Betul. Nah, tahun 2014 fenomena menarik, Dimas. Karena ada geliat relawan dan terbentuklah relawan Jokowi waktu itu. Dan ada juga relawan Prabowo. Kelompok relawan ini itu mulai masif itu di saat 2014 gitu loh. Mereka jauh lebih dominan mempengaruhi keterpilihan seseorang menjadi calon gitu. Termasuk dari grupnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan ini berlanjut tahun 2019 dan sekarang masih sama gitu loh. Akhirnya terbentuk kelompok-kelompok relawan. Dan kadang-kadang logika mereka ini berbeda dengan preferensi di tingkat elit. Itu yang terjadi. Nah, jadi mudah-mudahan ini untuk masukan Dimas nanti untuk memberikan pilihan bahwa kadang-kadang kita tidak bisa
hanya parameter kita hanya masalah koalisi atau apa, karena itu hanya di tataran atas gitu loh. Karena yang bekerja juga pada intinya nanti rakyat yang berdaulat. Nah, saya ingin mengajak Dimas untuk encourage teman-teman yang lain bahwa rakyat itu mempunyai hak pilih dan suara kita itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Jangan hanya kesalahan 5 menit di bilik suara kita akan mengorbankan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini pertaruhan bukan hanya sekedar Ganjar menang, Prabowo menang atau Anies menang, bukan itu loh. Yang kita jaga Indonesia. Nah, bagaimana kita melihat Indonesia 50 tahun lagi, mungkin kamu masih segar gitu, masih 68 tahun gitu ya. Itu sama dengan yang kamu lihat sekarang. Indonesia masih utuh gitu loh. Nah, kita mempunyai ideologi yang sudah menjadi kesepakatan nasional kita. Itu yang harus kita jaga, bener. Betul, saya setuju. Kamu mungkin udah baca tentang Yugoslavia. Kamu pernah dengar? Saya pernah dengar Yugoslavia. Dengar ya, kamu belum lahir waktu itu. Nah, dulu ada Yugoslavia, negara besar. Salah satu pendiri gerakan non-blok dengan Soekarno, dengan India dan sebagainya, Burma. Sekarang itu terpecah menjadi 6-7 negara. Bahkan mereka itu hanya satu kontinen. Ya. Kita di archipelago gitu. Itu besar ya. Potensinya lebih besar kalau kita mau ikatan itu bisa lepas. Betul. Saya mengajak Dimas untuk menjaga itu. Setuju Dimas? Setuju. Saya akan jaga. Saya ajak teman-teman untuk menjaga. Nah, menjaga itu. Saya rasa itu kewajiban ya. Ya, kewajiban kita lah. Dan ini merupakan sejarah yang harus kita buat. Jangan sampai Indonesia ini utang sejarah kamu dengan anak cucumu nanti loh. Betul. Ya. Ini kakekmu, bapakku berbuat apa untuk menjaga Indonesia? Gitu Dimas ya? Betul. Oke. Setuju saya Om. Terima kasih Dimas waktunya. Terima kasih juga Om waktunya. Siap, luar biasa. Mantap channelnya. Saya juga sering nonton loh. Sip, nanti kita collab terus. Oke, mantap. Ya? Terima kasih. Yep. Sahabat Indonesia, demikian wawancara saya dengan anak cerdas ini menurut saya untuk ukuran umur 18 tahun, wawasannya sangat luas, pandangannya juga sangat objektif, dan menurut saya ini generasi ideal untuk Gen Z. Amin. Nah, yang bisa kita ajak bersama-sama menjaga Indonesia. Lepas daripada pandangannya berbeda dengan kita atau Anda, itu sah-sah saja. Inilah bagian dari pendewasaan kita untuk berdemokrasi. Iya, itu yang paling penting. Saya kira itu, dan saya akan terus mengundang teman-teman Gen Z yang lain atau generasi milenial di atasnya untuk bersuara, untuk sama-sama menjaga Indonesia. Setuju Dimas? Setuju. Saya dukung kanal Anak Bangsa. Sip. Mantap. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya. Sampai jumpa.